Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiq fahassala lahumul izza wal faqar wa maha min qulubi dhulmati siwa wa hubbal akhyar wa habbahum bil hilmi wal ilmi was safa min sairil aqdar. Wassalatu wassalamu ala man tawajjaha Allah bitajil waqar wa nawwara biwujudihi jami'il aqdar Sayyidina Muhammadin al-hathi ala ta'atil karim al-ghaffar an-nahi an ittiba'il hawa wal nafsi wa syaitani wa kulli dar wa ala alihi sadatil abhar wa ashabihil kamalatil abrar salatan wa salaman nahuju bihima kullal maqasidi wal awtar. Amma ba'du. Sebelum kajian kitab Hidayatul Adhiyat dimulai, yang diadakan setiap malam Senin malam Selasa Wakil lebih dimulai. Terlebih dahulu marilah kita menata hati kita, meluruskan niat dan tujuan kita berkumpul di majelis ini, agar sepulang dari majelis ini kita mendapatkan ilmu barokah, ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan membawa keberkahan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin, khususan al-anbiya wal azmi, wa khususan ila jami'il malaika, khususan malaikatil muqarrabin, khusus Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Isra'il, Sayyidina Ruh alaihimussalam wa lahumul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma azizun ila arwahi abadil mujtahidin wal ulama'il 'amilin was syuhada was salihin. وجزا إلى أرواح سادتنا الصوفياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا مشايخ طرق النقشبندية الغريدية والشاذلية والتجانية والجلواتية والخلواتية، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ علي الشاذلي والشيخ جن البغدادي والشيخ أبي يزيد البستاني والشيخ عبد الله الأشعراني قدس الله سرهم. لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم عزيز إلى أرواح أولياء الذين يجاهدون في أرض جاوة، أول رسل الأنبياء وآخر رسل الكريم ورسولهم وقولهم ومولدهم وموتهم، خصوصا سهلا سبحانه وتعالى سيدنا Haji Abdullah min Rasulih, وأساسا إلى جميع مؤسسين نهضة العلماء. لهم الفاتحة. ثم أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
inata khususan. Mari kita sebut asma-asmaipun. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara quburahum wa yu'li darajatihim 'ala darajat. Lahumul Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Ya Hadiyu ya Khabiru ya Mubin. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Ya Ghaniyu ya Aziz ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyu ya Qadiru ya Aziz ya Kafiyu ya Wafiyu ya Waliyu ya Hamid ya Wafiyu ya Waliyu ya Hamid ya Wafiyu ya Waliyu ya Hamid ya Aliyu ya Alimu ya Adimu ya Halim ya Aliyu ya Adimu ya Halim ya Aliyu ya Alimu ya Adimu ya Halim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadha al-kitab Hidayatul Atqiya wa syarhiha Kifayatul Atqiya. Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Abu Bakar Al-Ma'ruf Al-Baqri Muhammad Sayyid Muhammad Syadab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ta'alaina min barakatihi ma fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiran pun inna tariqah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Coba ditiru nongan Dek Sumit. Inna tariqata syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun qala. Dua bait ini. Dua bait ini menjelaskan tentang perjalanan seorang untuk menuju akhirat. Menuju akhirat niku enten corone, ada caranya. Makanya oleh pengarang kitab Hidayatul Atqiya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini dibentuk sebuah siiran atau bait lengkap, padat dan berisi.
bunyinya inna tariqa hari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma muthila. Inna tariqa satuhune dalan menuju Allah atau menuju akhirat dhisik terus mantuneken menuju Allah iku enten caranya itu ada 3: syariat, thariqah, hakikat. Setelah Kiai Musannif pengarang kitab ini menjelaskan di awal tentang masalah takwa yang telah dibuat syiiran, taqwal ilaha madar kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarrin qabaila. Takwa itu adalah sumber segala kebahagiaan. Mengikuti hawa nafsu itu adalah sumber segala keburukan. Setelah menjelaskan itu, kemudian pengarang kitab ini menjelaskan tentang jalan suluk. Suluk itu adalah menempuh perjalanan kembali menuju Allah. Ada caranya. Dengan cara itulah ketakwaan kita akan senantiasa terjaga. Itbiha yatayassau ri'ayatut taqwa wajtinabil hawa. Dengan cara 3 inilah menjaga takwa kita ini akan menjadi mudah. Ai anna tariqah al-musila lil akhirah syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Jalan untuk menghubungkan kita ke akhirat. Naik lagi cara menghubungkan kita kepada Allah pemilik dunia dan akhirat. Ini adalah ada 3 cara. Yang pertama adalah harus melalui syariat. Yang kedua harus thariqah. Yang ketiga adalah hakikat. Semuanya ini harus dilalui oleh penempuh jalan untuk menuju akhirat, harus digabung. Tidak boleh syariat blokok, tidak boleh hakikat blokok, harus digabungkan. Syariat itu adalah li islahid dawahir. Syariat itu tujuannya adalah memperbaiki dohir. Caranya memperbaiki dohir itu adalah dengan bimtisalin nawahi wajtinabin nawahi, yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu cara satu syariat. Thariqah itu li islahid dhamair atau li islahil batin, memperbaiki dalam diri kita. Dengan apa? Yaitu bit tahliyati anil rada'il wa tahliyati wa tahalli bil fadail. Cara memperbaiki dalam diri kita adalah harus menghilangkan sifat-sifat rendah dalam diri kita yang berupa ujub, riya dan sebagainya, dengki, iri hati, iri merit. Itu harus dihilangkan dan diisi dengan at-tahalli bil fadail, diisi dengan hal-hal yang baik sebaliknya itu.
yang asalnya nar harus diisi dengan nur. Itulah tarekot. Asalnya nar. At-takhalli anir radha'il itu artinya adalah bebaskan dirinya dari hal-hal yang rendah berupa api kemarahan, kemudian wat tahalli bil fadail, diisi dengan hal-hal yang baik, yang utama-utama, yaitu berupa nur, cahaya. Nah, itu thariqah. Lek hakikat niku li isra'is sarair, untuk memperbaiki sirri kita. Ini urusan roh. Lek syariat itu identik pakaiannya adalah qalb, pakaian luar. Kalau thariqah itu al-qalb, hati. Kalau hakikat itu sirri atau ruh. Di dalam diri kita ini semua itu ada. Makanya di sini oleh pengarang kitab ini akan dibahas secara detail apa saja jalan untuk menuju akhirat hingga usul kepada pemilik dunia dan akhirat. Itu caranya harus menggunakan 3 cara: syariat, thariqah, hakikat. Nantinya akan menjadi ma'rifat. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat kosong. Al-haqiqatu bila syariatin batilah, wa syariatu bila haqiqatin atilah. Hakikat tanpa syariat batil, zindik, dadi ngawur. Syariat tanpa didasari dengan hakikat kopong, isine ora ono. Contohnya ngeten, kalau di sini diartikan, bahkan justru diberi contoh oleh pensarah kitab ini, seandainya ada orang mengatakan kepada engkau, sholli sholatok, terus dijawab, la hajata ila sholah, aku tidak butuh sholat. Lianna sa'ida sa'idul azal, karena orang yang beruntung, orang yang bahagia itu wis ono catetane dek kono. Senajan ora salat, lek wis catetane iku dadi wong cilaka, ya tetep dadi wong cilaka. Senajan wong gak salat tapi wis didadekno di azale kono dadi wong sing bejo ya bejo. Lah niki hakikatan bloko tanpa didasari oleh syariat, ngawur. Paham Mbak? Nggih. Paham nggih. Kalau syariat bloko tanpa dihakikati niki kosong. Engko isini oleh keselit tok amale. Beramal begitu ngoyo tapi isine ora ono. Contoh begini. Ada orang yang melakukan sholat, tapi melakukan sholatnya itu li'adlil jannah. Mayoritas orang awam itu melakukan ibadah perintah Allah itu agar apa? Masuk surga, dihindari dari api neraka. Berarti andalannya amal. Yang diandalkan adalah amal. Padahal masuk surga dan masuk neraka itu bukan dikarenakan amal, tapi karena murni fadl Allah, murni mendapat rahmat Allah, bukan karena amal kita. Nah, itu syariatan bloko tanpa dihakikati. Padahal sejatinya yang menggerakkan kita semua itu ketika kita itu sholat,
kita semangat dalam beribadah, sing nyemangat niku sinten? Tiada lain kecuali hakikatnya adalah Allah. Nah, ini harus digabungkan. Syariatnya tetap sholat, tapi jangan sampai mengandalkan amal. Paham ya? Kalau kita mengandalkan amal, tuas oleh keseletok terus isine kopong. Makanya enten suatu cerita seorang hamba yang beribadah bertahun-tahun mulai alit sampai tua. Ketika itu ada berbisik kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, balasan apa yang kau berikan kepadaku selama aku beribadah? Dijawab kalau ibadah apa? Ibadah apa awakmu jaluk balasan itu ibadah apa? Ibadahmu lho mergo gak krono aku, tapi krono awakmu pengin mlebu swarga. Tuas dilebokno teng neraka, dibalik kali Gusti Allah mergo ngandelno amal. Tidak boleh mengandalkan amal. Akhirnya nggih boten pun Gusti, kalau boten anu lek ngono ya wis tak lebokno swarga maneh, asalkan awakmu setiap ibadah yang kau lakukan selama mulai dari dewasa sampai tua itu jangan sampai mengandalkan amal itu, karena amal itu tidaklah ada manfaatnya. Tapi tidak boleh berhenti beramal. Kalau begitu tidak boleh sholat. Enggak, buatan ngonten. Ini harus digabungkan antara syariat dan hakikat. Ini harus digabungkan akan menjadi sempurna. Makanya kata Imam Malik itu adalah madhab fikih, mengatakan malam yatafaqqah walam yatasawwaf. Nah, man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassak, wa man tasawwafa wala tatafaqqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa orang yang fikih tok syariat loko tanpa dihakikati, ikut hati niku fasik. Siapa yang bertasawuf tok tanpa difikihi, akan jadinya jindik ngawur. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq wa kamulah. Barang siapa yang mengumpulkan antara dua syariat dan hakikat, maka akan menjadi nyata dan sempurna. Makanya penting dalam beribadah di ilmu ini sangat penting. Lah, untuk menggabungkan antara syariat dan hakikat itulah namanya torekot. Tanpa itu tidak akan bisa, karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam Syiiran Tanpa Waton itu oleh Buya Sofa dibunyikan, dumbolo konco priya wanita ojo mung ngaji syariat loko, gur pinter dongeng nulis lan maca, beburine bakal sengsoi, beburin bakal sengsoro, engko bakal sengsoro, akan ada penyesalan. Di amalku biyen aku dik dunyo ibadah sergep
sholat tahajud gak gelem pedot, jamaah gak gelem pedot, tapi ini bukti ini ganjaran kok di akhir kok kosong. Nah itu mergo amale ketika melakukan ibadah di dunia itu dikarenakan ingin selain Allah, bukan karena Allah tapi karena ingin masuk surga, ingin dijauhkan dari surga. Nah itu syariat bloko. Padahal semua itu adalah murni fadl rahmat Allah yang diberikan pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jalan tiga ini adalah jalannya salik, jalannya orang menempuh perjalanan akhirat hingga mencapai perjalanan menuju Allah. Maka dari situ wat-tariqatul al-jariyyu asy-syari'atu hiya al-ma'muratu allati amara Allah biha wal manhiyati allati nahalla anha. Syariat itu adalah segala sesuatu yang diperintah oleh Allah dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itulah harus kita jauh. Itulah syariat. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, "Ma atakumur rasul fakhudhu wa ma atakum wa ma nahakumur rasul fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul ambillah, apa saja yang dilarang oleh Rasul jauhilah. Ya, itu apa saja bentuknya harus kita percayai. Wat tariqatu al-jari'u ala dzalika wal 'amalu bih. Sementara tariqat itu adalah melakukan semua perintah dan larangan Allah itu disertai dengan amal jeruk batin. Harus menjaga keseimbangan batin kita agar tidak disusupi oleh penyakit-penyakit hati ketika kita melakukan ibadah. Wal haqiqatu nadruhu bi bawatinil umuri wa syuhudil fi'li minallahi ta'ala. Sementara hakikat itu adalah menyaksikannya seseorang itu tentang semua perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu tiada lain murni itu adalah hakikatnya Allah yang mempekerjakan. Itulah hakikat. Contoh misalnya gabungan antara syariat dan hakikat ada di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penggabungan antara syariat dan hakikat. Iyyaka na'budu ini syariat, wa iyyaka nasta'inu hakikat. Iyyaka na'budu ini dohir, hanya kepada lumah aku menghamba. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Tiada lain kecuali kepadamu lah aku ya Allah meminta pertolongan. Ini hakikatnya. Nah, dohiri tetap, tapi batinnya harus dihakikati bahwa ngene ngono nih aku iki disokno ibadah sergep terus semangat menjalani perintah dan menjalarangi mergo tiada lain kecuali itu murni Allah yang menjalankan. Itu harus main. Dohirnya tetap beribadah, dalamnya juga harus main juga. Maka dari itu fal haqiqah li'anna fihi tabarril abdi min hawli wa quwwati wa sudi anna al-fi'la la yatimmu illa bi ma'unatillah wa quwwatihi. Di dalam hakikat itu mengandung arti
seorang hamba itu tidak punya daya dan kekuatan. Selama hamba itu merasakan masih punya kekuatan dan daya, berarti semua perbuatannya tidak dihakikati, hanya melakukan sebatas syariat beloko. Padahal hamba, yang namanya hamba itu aslinya tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hanyalah tuannya. Kalau tidak diberi kekuatan oleh tuannya, maka hamba tidak akan bisa bergerak apa-apa. Tanpa pertolongan Allah, seorang hamba tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itu harus main. Kalau kita dohirnya ibadah, kemudian jerone main, baik akan menjadi sempurna. Pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah akan menjadi sempurna. Walhasil, kesimpulannya adalah di dalam bait, di dalam siiran ini, yajibu 'alal 'abdi ay ya'mala bi jami'i ma amara Allah wa yastanibu jami'a ma nahallahu anhu, lakinnahu la yulahidu anna 'amalahu huwa alladhi yunjihi wa huwa alladhi yadkhuluhu al-jannah. Kesimpulan satu siiran ini adalah wajib bagi hamba ketika melakukan semua perintah yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, itu wajib dilakukan, akan tetapi jangan sampai melirik atau mengandalkan amal selama dia melakukan perintah dan menjauhi larangan itu. Agar apa? Agar kita selamat dari apa saja yang membuat kita ini merasa, padahal kita ini begini begitunya itu tidak punya daya dan kekuatan. Wajib. Walaula ma hasala dzalika bila bal yulahidu bil amal imtisa amrillah liqaudillah fa'budillah mukhlishina lahuddin. Ada lagi di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat apa itu Al-Musyrikun, ya, mukhlishina lahuddin. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umuruna illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk menghamba kepada Allah, melainkan penghambanya itu harus didasari dengan ikhlas, mukhlisin, hunafa, condong terus, gak tolak-toleh, ngoncong. La yusalu amma yuqala al-Hasan al-Bashri ilmul haqiqah tarku mulahadati thawabil amal la tarkil amal. Kalau menurut Imam Al-Hasan Al-Bashri, ilmu haqiqah itu adalah meninggalkan ngelirik pahala amal, la tarkul amal, tidak meninggalkan amal, tetapi dalam beramal itu jangan sampai melihat pahala amal. Paham ya?
Itu jarine Imam Al-Hasan Basri begitu. Ilmu hakikat itu adalah tarkum mulahadati thawabil amal la tarkul amal. Meninggalkan ngelirik pahalani amal, bukan meninggalkan amal. Amal tetap berjalan, ibadah tetap berjalan, tetapi dalam ibadah itu jangan sampai melihat pahala amal. Pasrahkan semua kepada Allah. Dikai ganjaran boga ya terserah Allah. Harus ngoten. Lek sampean kok lek gak ngoten kok merasa. Kalau ada merasa, karena ada merasa itulah niscaya nanti akan tidak diberi pahala oleh Allah. Bahkan dari Sayyidina Ali mengatakan, man dhanna annahu bidunil jahdi yasil ilal jannah fahuwa mutamannid. Siapa mengira bahwa tanpa upaya dia bisa mencapai surga, maka orang-orang seperti itu telah orang-orang yang mengharap sesuatu yang muhal. Wa man dhanna annahu bibadil juhdi yasilal jannah aw muta'annid. Siapa yang mengira bahwa dengan mengerahkan segala tenaga untuk bisa mencapai surga, maka dia itu oleh keselit tok. Sing bener apa? Ya iku ibadah tetap kenceng, tapi jangan sampai mengharap apa-apa. Jalani saja perintah Allah dengan niat lillahi ta'ala wa li rasulih. Jangan sampai niat untuk masuk surga, terhindar dari neraka, mendapatkan pahala. Itu hak Allah. Jangan sampai kita mengatur Allah. Kalau kita seperti itu berarti sampean padha mbek sinten? Padha mbek Allah, ngatur-ngatur Allah. Yang memberi pahala masukkan surga ke neraka itu hak Allah. Itu murni fadl Allah. Bahkan ada satu cerita dari kalangan Bani Israel ini. Wa huqiya anna rajulan min Bani Israila abadallah sab'ina sanah. Diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel menyembah Allah selama 70 tahun. Fasa'alallah ayyaj'alahum al-malaikah. Kemudian dia meminta kepada Allah agar Allah menjadikannya bersama malaikat. Fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiru annahu ma'a dzalikal ibadah la taliqu bihi al jannah. Falamma ballaghahu qala al abid nahnu khalaqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budahu. Falamma rajal malak qala ilahi anta a'lamu bima qala. Qala Allah Ta'ala idha huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karim wa lisan la nu'rid anhu ishadu ya malaikati an inni qad ghafartulah. Ini ada seseorang dari Bani Israel menyembah Allah selama 70 tahun. Dia meminta kepada Allah agar dia dijadikan bersama malaikat. Kemudian Allah mengirim kepadanya malaikat mengabarkan annahu ma'atil kal ibadah la taliqu bil jannah, mengabarkan bahwa ibadahnya awakmu iku gak pantes diijole mbek swarga. Jare malaikat, gak pantes ibadahmu itu. Falamma ballaghahu, ketika hal itu disampaikan oleh malaikat kepada orang yang menyembah dari Bani Israel itu, qala al-abid, dia berkata, nahnu khalaqna 'alil ibadah, kami
nahnu khuliqna lil ibadah, kami diciptakan untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu, maka sepantasnya kami ini untuk beribadah, tidak mengharapkan apa-apa. Ini yang benar. Ketika wis dibisik malaikat melalui suara yang tanpa rupa, awakmu sholati bertahun-tahun selama 70 tahun itu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga. Tidak bisa, jadi malaikat. Ketika mendengar itu, baru dia berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Lek ngoten nggih nggih sampun. Berarti kula niki diciptakan di dunia ini untuk menghamba. Iya memang. Karena dalilnya jelas, Al-Qur'an Allah telah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk menghamba kepada aku, kata Allah. Itu yang benar. Menghambanya itu tidak mengharap apa-apa. Nah, ketika mengatakan seperti itu malaikat balik maneh. Mari laporan nang Gusti Allah, ngeten lawanu. Ya Rob, jarene hamba niku wau sing ibadah 70 tahun niku pun kula mboten arep-arep pahala. Sepenting kula niki ibadah karena aku ini diciptakan untuk beribadah, menghamba. Janjangi ngoten, bukan Allah nggak tahu, tapi sudah tahu, cuma hanya saja mengutus malaikat kepada orang Bani Israil itu. Wow. Oh, lek ngoten jari Gusti Allah, jari malaikat. Ya, wis pantes ngoten niku wis masuk surga. Qala ilahi anta alam. Ketika itu orang yang ahli ibadah itu mengatakan, ilahi anta alam. Wahai Tuhanku, Engkau maha tahu tentang di mana aku nanti setelah mati akan diposisikan, di surga kah atau di neraka kah? Engkau yang maha tahu. Aku diciptakan di dunia ini hanya untukmu, bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa. Lek ngoten niku langsung malah Allah menyuruh malaikat, ishadu ya malaikati, hei para malaikat, saksikanlah bahwa pernyataan hambaku ini, saksikanlah sungguh aku telah mengampuni dia yang asalnya ibadahnya karena ingin mendapatkan pahala dan surga, sekarang dia tidak mau lagi. Dia sudah sadar bahwa semua perbuatannya itu tidak bisa memasukkan ke surga dan menghindar di neraka. Dia sadar. Saksikanlah wahai malaikat, sekarang aku ampuni dia. Seneng. Iki sing bener. Iki ya jenenge menggabungkan antara syariat dan hakikat. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun gola. Fasyari'atun kasafinatin, mongko utawi syariat iku kasafinatin koyok perahu. Wa tariqatun utawi tariqa iku kal bahri koyok segara. Summa hakikatun, mongko kari-kari utai hakikat iku durun koyok mutiara kang larang regane. Nah, di sini kemudian diumpamakan oleh Syekh Jainuddin Al-Maribari bahwa syariat itu ibarat perahu, di mana seseorang itu kalau ingin mendapatkan mutiara yang harganya larang yang ada di dalam lautan harus
merintasi lautan yang dikendarai melalui perahu. Syariat niku perahu nih, segoro niku jenenge thariqate. Hakikat yang mutiara yang ada di dalam lautan itu adalah hakikate. Untuk mendapatkan hakikat itu ya harus tenggelam ke dalam lautan, sebelumnya harus menaiki perahu. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka famassalu asyari'ah bisafinah fi anna sababun fil wusul ilal maqsid wa tariqah bil bahri fi annaha mahallul maqsid wal haqiqah bidri fil intifa wal ulwi fala yasilu sahsul haqiqah allati ya'dhuru illa ba'da wusulihi lil bari alladhi wa mahalluhu wa la yasila illa bisafinah. Maka seseorang tidak akan bisa mencapai hakikat selama dia tidak mau tenggelam atau ke lautan yang sebelumnya itu harus mengendarai namanya perahu. Wa mathala ba'duhum ats-tsalasah bil jur wa syariatil qasri wa tariqati kallu wal haqiqati katuhmi. Ada sebagian ulama yang mengumpamakan syariat tariqat hakikat itu ibarat koyok kelompok ngoten niku. Syariat itu adalah kulit jobone, tariqah niku kulit jerone, hakikat iku ya lengone. Kelopo niku lengo niku teko napa? Nggih. Minyak itu dari apa? Dari kelapa. Yang diperas kemudian dijadikan minyak. Minyak itu hakikate. Syariat itu kulit luarnya. Thariqah itu adalah yaitu kulit jeruk. Untuk mendapatkan minyak yang diumpamakan hakikat itu tidak akan bisa kecuali kalau tanpa memecah kulit luar. Bisakah? Gak bisa. Kulit luar dijurno kemudian dicopok, nanti dijurno maneh tadi kelopo, digiling. Nah, itu umpamane ngoten. Diumpamakan ngoten. Fala yatawassul dukhbi illa ba'dal wusul bi wa la yatawassul illa ba'dal wusulil qasri. Ini terkait kali dengan syariat thariqat hakikat. Syariat itu wilayah Islam, thariqah niku wilayah iman, hakikat itu wilayah ihsan. Maka di dalam arkanuddin, rukun-rukun agama itu terbagi menjadi 3: Islam, iman, ihsan. Ihsan itu wilayah hakikat. Kemudian Islam itu wilayah syariat, thariqah wilayah iman. Di dalam setiap Islam itu ada suatu perbuatan atau manzilah yang harus dipapati oleh seorang penempuh jalan untuk menuju Allah. Di dalam Islam ini ada 3 rentetan. Harus diawali dengan taubah, kemudian takwa, istiqomah, kemudian masuk ke dalam wilayah thariqat yang wilayahnya adalah keimanan, yang di situ isinya adalah ikhlas, sidq itu tulus, teman, kemudian tu'maninah. Di dalam ihsan itu terdapat 3 jenjang, yaitu muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Nah, untuk mencapai ma'rifat itu ya harus melalui 6 tahapan iku wau. Takwa, taubah, takwa, terus ngoten niku napa?
istiqomah, setelah istiqomah ikhlas, setelah ikhlas sidq, sidq itu istilah tulus, terus kemudian menuju tu'maninah, setelah itu baru muraqabah. Muraqabah itu adalah senantiasa selalu diawasi oleh Allah, musyahadah, menyaksikan Allah, kemudian ma'rifat. Ini satu paket, samanya dengan syariat, thariqah, hakikat, Islam, iman, ihsan. Kalau ini digabungkan nantinya menjadi al-Islam. Islam sing sak temene kaya islame para sahabat biyen di zaman Kanjeng Nabi. Nek kula kali sampeyan niki sik wilayah napa? Islam tah apa iman tah apa ihsan tah? Hah? Sik dereng nang ihsan sampeyan. Kula kali sampeyan sik dereng nang ihsan. Sik proses lek pun talqin niku, lek pun baiat thariqah itu sudah masuk wilayah iman. Aslinya masuk dalam thariqah itu adalah untuk menyempurnakan keislaman dan keimanan kita untuk menuju hakikat. Karena yang bisa menggabungkan antara syariat dan hakikat itu tiada lain kecuali melalui thariqah. Idza aradta ma'rifata misla salasa fa aqulu laka syari'ah wa syari'atun. Ini sudah ini. Maka jika engkau ingin mencapai suatu makrifat, maka jalan satu-satunya adalah harus melalui syariat, thariqah, hakikat. Disitulah engkau akan menemukan mutiara yang harganya sangat mahal, yang tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Mutiara di situ adalah, yang dimaksud adalah tentang keilahian. Kalau kita sudah mendapatkan tentang keilahian, wis gak iso dijual dengan apapun, dengan harga apapun tidak akan bisa. Fasyari'atun akhdun bidainil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyi injala. Syariat itu adalah mengambil agama al-khaliq, berpegang teguh dengan agama Allah, wa qiyamuhu bil amri wan nahyi, terus setelah itu menjalankan perintah dan larangan. Anna syariah akhduhu wa atba wa tiba'uhu lidinil ilah wa imtisalil ma'mura wa ijtinabil manhiyah. Syariat itu adalah mengambil dan mengikuti agama Allah serta mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Qala Syekh Ali bin Al-Haythami radhiyallahu ta'ala, asy-syari'atu ma warada bi at-taqlid. Bahkan justru Syekh Ali bin Al-Haythami ini mengatakan syariat itu adalah sesuatu yang ma warada bi at-taqlid, sesuatu yang
di mana di situ dibebankan oleh Allah kepada seseorang. Ya koyok sholat itu wal haqiqah ma hasala bi ta'rif fasyariatu muayyadatun bil haqiqah wal haqiqatu muqayyadatun bi syariah. Syarat itu dikuatkan dengan hakikat, sementara hakikat itu harus diikat dengan syariat. Lek gak ngono ya percuma, Bu. Makanya syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Syariat itu dikuatkan dengan hakikat, sementara hakikat itu harus diikat dengan syariat. Contohnya ya kaya wau niku, salat niku lah. Hakikat harus diikat dengan syariat, tidak boleh tidak diikat. Kok dadine ngawur. Wali gak ono sing salat. Hakikatan bloko. Pokok wis eling Allah wis cukup. Sementara ibadah salat hari gak dilakoni. Makanya turunlah namanya aturan syariat. Syarat itu adalah untuk mengikat hakikat agar tidak menjadi ngawur. Begitu juga syariat harus dikuatkan dengan hakikat. Lek gak dikuatno engko dadi ne kopong. Fasyariatu muayyadatun bil haqiqah. Ibadah ia tetap dilakukan, hanya saja jerone niku dikuatkan oleh hakikat bahwa ngene ngonone aku iso ibadah niku mergo oleh kekuatan lan pitulungi Gusti Allah. Niku jenenge syariat sing di hakikati. Hakikat begitu juga harus diikat dengan syariat. Sebagian di zaman sekarang ini banyak yang terjadi laupo sholat sepenting eling pangeran lah bangun nggih enten sebagian ngoten niku hakikatan bloko nih ngawur, padahal kanjeng Nabi gak nyuntuh ngono. Cari Gusti Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Iya awakmu lek ngaku cinta nang Allah, iya ngaku cinta Allah, tapi jangan sampai tidak mengikuti aturanku yang aku berikan kepada utusanku, yaitu Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu contoh setiap generasi umat itu mesti Allah itu memberikan contoh melalui Rasulnya. Buat apa Allah mengutus Rasul kalau tidak dicontoh? Kanjeng Nabi gak begitu, gak hakikatan bloko, ya gak syariatan bloko. Keduanya itu oleh Kanjeng Nabi juga dijalankan secara bersamaan. Makanya ketika melihat Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Ini pandangan orang berbeda-beda. Kalau melihat orang yang ahli syariat, sawangane ya salat Allahu Akbar, diawali dengan takbir, kemudian muftatahamun bisalam, diakhir dengan salam. Iku sing syariate. Jero nih lek gak mandang hakikate ya niru gerak-gerik tok terus ojo-ojone ngono niku. Lek para wali boten, semuanya itu diikuti, baik secara hakikat atau secara syariat, semuanya itu diikuti. Tidak hanya sebatas hakikatan bloko, tidak sebatas syariatan bloko. Apa-apa itu harus diilmuni. Lek gak diilmuni dadi ngawur. Wa syariatu wujudul afalillah wal qiyamu bi syurutil ilmi biwasitatir rasul. Nah ini syariat itu adalah adanya perbuatan
karena Allah, kemudian menjalankan perintah Allah dengan syarat-syarat dielmoni bisurutil ilmi biwasitatir rasul. Syaratnya kudu dielmoni melalui wasilah utusan Allah yang diutus di muka bumi ini. Wal haqiqah syuhudul afal billah. Sementara hakikat itu adalah syuhudul afal, melihat semua perbuatan-perbuatan itu Allah. Wal istislam li ghalabatil hukmi bitaqdila biwasitatin, dan harus menyerahkan secara totalitas kepada Allah tentang hukum-hukum Allah. Itu harus kita pasrah secara totalitas, tanpa harap, tanpa syarat, dalam melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu. Itulah namanya hakikat. Makanya sekarang ini ada syairan lagi, dumbala kanca dulur sedaya aja mung salat syariat loko, salat tarekat luweh utama, urusan dunya cukup samadya, urusan dunya cukup samadya. Monggo muni setengah hafalan. Dumbala kanca dulur sedaya aja mung syariat loko, salat tarekat luweh utama, urusan dunya cukup samadya, urusan dunya cukup samadya. Dumbala kanca dulur sedaya aja mung poso syariat loko, poso tarekat luweh utama, urusan dunya cukup samadya, urusan dunya cukup samadya. Dumbala kanca dulur sedaya aja mung umrah re'at loko, umrah tarekat luweh utama, urusan dunya cukup samadya, urusan dunya cukup samadya. Dumbala kanca dulur sedaya aja mung amal syariat loko, amal tarekat luweh utama, urusan dunya cukup samadya, urusan dunya cukup samadya. Nah, syahadat ini ojo syahadat lisan bloko, tapi syahadat to ati. Dumbala kanca dulur sedaya ojo syahadat lisan bloko,
syahadat ati luweh utama. Syahadat ati iki maksudnya ya tarekat ini hakikat ini. Nek lisan bloko berarti ya ketika kita ya Islam pertama kali itu lek orang Kristen terus mlebu Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna iku syahadat syariat. Tapi dek kene tarekat kudu main bahwa setiap manusia itu di alam arwah dulu sebelum jasad dibungkus oleh roh sebelum sebelum roh dibungkus oleh jasad, dulu kita ini dipanggil oleh Allah di alam arwah. Alastu bi rabbikum, apakah bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua roh menjawab. Sebelum semua roh menjawab, ada roh suaranya kecil, dialah Nabi kita Muhammad. Kemudian ditirukan oleh roh-roh lainnya menjawab Nabi kita Muhammad, qalu bala enggih Gusti, tiada Tuhan selain Engkau. Kemudian ditirukan oleh roh-roh lainnya menjawab, bala enggih ngoten, enggih tiada lain, kula nyakseni bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Itu sebelum roh dibungkus oleh jasad. Kemudian lahirlah ke dunia ini, kemudian ditahkik. Tahkik itu dinyatakan, ini bukti ini awakmu biyen di zaman alam arwah bahwa engkau mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Di dunia ini ditahkik dengan membaca syahadat dua. Makanya di dalam sholat itu diwajibkan syahadat tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah penggabungan antara Allah dan Muhammad, bahwa Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan selamanya. Udkurillah wala tansa Muhammadan, ingatlah Allah tapi jangan lupakan Muhammad. Yaitu jenenge syahadat syariat lan syahadat thariqah, kaya ngoten niku contone. Fasyariatul ahdu bidainul khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyi anjala, wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa mu'assisati Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma kun lana ma'ana faj'alna bika wa bika abna. Allahumma kun lana ma'ana farzuqna bika aswabika awfa. Allahumma bikal iktifa wa minkal quwwah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma susna bi la ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amitna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa fitna lima ghatika innaka antar rahmanur rahim. Allahumma innaka sallata alaina duwan basiran bi ayubina wa taliyan ala auratina yarana wa qabiluhu min haythu la narahu. Allahumma fa'iz minna kama ayastahu min rahmatik wa qannit minna kama qannatahu min afrik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana al-badi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa salul Fatihah. Oke, enten pertanyaan dah lali ya. Menawa enten pertanyaan sing batek tentang letake. Monggo, mumpung dereng ditutup, santai mawon. Paling ngopi. Ibu-ibu enten sing bari tanglet monggo. Oh nggih monggo. Mengenai sholat wau kebanyakan awal ini juga mengatasi atau di atas itu. Lalu nanti bahwa sekarang mikir Allah berfirman yang tersebut. Di dalam sholat tidak paham arti ketika kita membaca bacaan yang ada dalam sholat. Iku jenenge musyahadah, iku fana ing dekon. Ketika kita tidak mampu untuk memikir makna yang terkandung dalam bacaan ketika kita membaca apa saja yang ada dalam sholat, tetap mocok, terutama sing wajib koyok Fatihah termasuk rukun kita baca walaupun tidak paham maknanya, tetapi batin kita ini
terus menerus mengingat Allah. Yaiku jenenge sholat syariat lan sholat thariqah iku berjalan. Sholat thariqah niku sholat sujudul qalbi daiman ilallah, sujud hati maring Gusti Allah dengan cara terus menerus mengingat Allah ketika kita posisi, terutama di posisi sholat. Aslinya sholat thariqah niku tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kalau sholat syariat dibatasi oleh waktu. Sholat asar waktunya segini, jam begini sudah masuk sholat maghrib. Sholat maghrib begini terus mana sholat isya, dibatasi oleh waktu dan ruang. Kalau sholat thariqah boten 24 jam terus mengingat Allah, hilangkan semuanya selain Allah, yaitu namanya sholatul wusta. Makanya di dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Hafidhu ala sholawati itu sholat syariat, sholat 5 waktu yang dibatasi oleh waktu dan ruang. Sebenarnya sholatul wusta, sholat hati itu yaitu was sholatil wusta, yaitu sama-sama berjalan. Sholat syariat kita sholat duhur ya sholat gerak-gerik hati kita, hilangkan selain Allah, yaitu jenis sholatul wusta. Bagus itu justru dianjurkan, itu jenenge menggabungkan antara sholat syariat dan sholat thariqah. Karena intinya di dalam sholat itu adalah khusyuknya yang dinilai, hudurnya, merasakan kehadiran Allah ketika kita sholat, itulah yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Sholat yo gak hudur, tidak merasakan kehadiran Allah, tidak menyaksikan Allah, tidak ingat Allah, ya jenenge sholat syariat blopo. Sholat ustanya harus berjalan, paham ya? Tapi di situ gak jalan mulus sesuai dengan harapan sampean. Kadang di pertengahan Allah hilang, pikirannya mikir utang, itu gak berjalan dengan mulus. Kok mana-mana utang hilang, iring Allah mana? Itu memang proses, Bu. Proses. Tapi kalau kita terus menerus latihan begitu, akan menguat, secara otomatis akan menguat, sehingga ketika kita melakukan sholat itu selainnya itu akan hilang. Biasa proses, tapi tidak boleh tidak begitu, harus begitu, harus dilatih. Pembantan malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya ini seumpami untuk pertemuan berikutnya atau misalkan pertemuan di lain waktu, saya request
tema ngawasin itu tentang kematian atau sakit mengobatan. Maksudnya kan, berarti kan termasuk awam kelebihan bagi awam tentang cara memandikan jenazah dan lain-lain. Ada banyak tutorial di YouTube, kemudian di Google dan lain-lain. Nah, tetapi kami menginginkan, terutama saya mungkin dan Bapak Ibu mungkin masih awam, caranya memandikan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena khawatirnya nanti kalau kita hanya melihat atau membaca di medsos, atau mungkin membaca buku fikih dan lain-lain, itu kurang bisa memaknai apa yang ada di dalam buku atau apa yang kita lihat tanpa adanya ustadz atau ulama yang menjelaskan secara langsung kan lebih begitu. Apa sakit apa badannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena kajian malam ini adalah kitabnya sudah dipatenkan terkait kali kitab ini tidak boleh meloncat-loncat, barokahnya nanti kurang ngapunten nggih. Tapi boleh setelah kajian ini beri waktulah 15 menit untuk menjelaskan itu, pertanyaan itu terkait dengan di luar pembahasan kajian, gak masalah. Kalau kajiannya tetap berjalan, kita sisihkan waktu 20 menit atau 15 menit untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan. Boleh, gak apa-apa. Itu lebih baik. Justru itu untuk menangkal setan koyo ngoten. Soalnya apa? Man ta'allama bi ghairi syaihin fasyaihuhu syaiton. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Sampean belajar teko YouTube, teko tulisan, sana tidak nyambung, omane lah iku kok dimakan setan sampean. Ngaji iku butuh sanad sing jelas. Sanad itu silsilah ilmu dari sini kemudian ke guru sampai kepada Nabi kita Muhammad. Ini butuh sanad itu. Makanya sangat ditekankan oleh para ulama, sopo-sopo sing belajar tanpa guru terus melalui buku terus diodek-odek dewe, diremes dewe, aduh iku dadi panganan setan. Ilmu ini gak anu manfaati. Apa maneh nang wong liya, nang awake dhewe iki lho manfaati kirang. Gak popo. Purun dah, ngeten nggih. Kajiannya tetap berjalan, kita sisihkan waktu 20 atau 15 menit untuk menjelaskan pertanyaan di luar kajian ini. Gak masalah, makanya ini bebas. Sampeyan bertanya bebas, walaupun bukan sesuai dengan pembahasan kajian kuau, gak apa-apa. Saya akan menjawab semampu sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Kalau nanti ilmunya kurang anu, saya cari lagi. Ilmunya bisa jawabannya kurang puas, saya akan cari lagi keterangan-keterangan yang ada dalam kitab. Karena itu adalah lingkup madhab. Madhab itu ada 4, Syafi'i, Hambali, terus Abu Hanifah, Maliki. Wah, ini semuanya itu akan berbeda nanti. Hukum-hukumnya begini berbeda. Tapi mayoritas di Indonesia ini mengikuti madhab Imam Syafi'i sesuai dengan thariqah kita. Thariqah yang sudah mengikuti talqin Buya As-Sofa itu madhabnya adalah Syafi'i. Akidahnya adalah Imam Asy'ari, Al-Maturidi. Terus mashrabnya adalah Naqsyabandi.
gak apa-apa Bu. Monggo disepakati. Tapi lek sakniki pun dalu aku nih nggih akan datang gak apa-apa. Monggo enten mari usulan atau pertanyaan. Memang sangat penting di situ kebutuhan masyarakat ya. Nggih. Nggih sangat Yai, soalnya daerah mriki itu ketika memandikan jenazah masih ada adat Jawa, masih ada kata mudin dan lain-lain. Jadi itu terus belum sesuai katanya, nanti kita hanya cari-cari saja katanya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya mungkin Bapak Ibu mungkin yang lebih tahu, besok pertemuan selanjutnya bisa lebih tahu lagi dan belum paham bisa lebih memahami lagi, dan mungkin yang belum tahu sama sekali bisa menjadi tahu ya. Kalau bisa Pak Mudi ini dijak. Nggih. Lah sakniki niku jarang sangat diayi napa motif estri niku. Misalkan yang jenazahnya estri kan, nah itu yang menjadi di kurang afdal. Misalkan ada anak jadi motif jalan dengan mungkin mertua sangat cukup sekian. Sampun Pak, mboten enten malih pertanyaan atau usulan, nggih monggo. Oh cekap nggih, cekap. Monggo kita donga sareng-sareng sadereng barokah, kita donga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kita Allahumma hamku kita niku Bu mboten enten arepe sanes arep niku. Kiti niku sugihati, kita niku sugih arta. Sugihati dhisik aja sugih arta engko bahaya. Nek sampeyan sugih arta durung sugih ati kok malah artane sampeyan digawe sembrono. Masalah dereng sugih ati. Hamku itu, hamu iku paham ilmu, hamku iku paham laku. Hamu iku syariat, hamku iku thariqah. Kiti niku thariqah, terus arto iku ya syariat. Gandeng. Jadi sesuai dengan kajian tuau nggih. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadanallahu iyyakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.